너도 내 딸이잖아. 남들보다 나를 더 이해를 못해줘. 보세요. 그게 생각대로 되나? 알아? 어떻게 모르냐? 가정이 있는 사람인 줄 알았어요. Malam itu, seorang siswi SMA bernama Juri mengintip pesta makan malam pegawai kantoran di sebuah restoran. Ia tak melihat ayahnya di antara mereka. Juri panik saat para pegawai itu hendak pulang. Ia mencoba bersembunyi, tapi di belakang restoran, ia melihat ayahnya berduaan dengan si pemilik restoran. Setelah ayahnya pulang, Juri terus mengintip Mihi, pemilik restoran tersebut. Ia terjatuh saat wanita itu menyadari keberadaannya. Saat Juri bangkit, seorang gadis seumurannya telah berdiri di depannya. Gadis ini bernama Yuna, anak Mihi. Juri buru-buru pergi saat Mihi keluar restoran, tapi ponselnya ketinggalan. Yuna mencoba mengejarnya, tapi Juri segera berlalu menaiki bus. 뭔데 그래? 둘이 싸웠어? Juri dan Yuna bersekolah di SMA yang sama. Yuna menulis surat untuk Juri dan mengundangnya ke atap sekolah. Keduanya berdebat tentang perselingkuhan antara orang tua mereka, hingga Juri tahu jika ibu Yuna tengah hamil anak dari ayahnya. Ponsel Juri yang masih di tangan Yuna berdering. Rupanya ibu Juri menelpon. Yuna segera mengangkatnya dan memberitahu jika ayah Juri berselingkuh dengan ibunya. Tapi Juri segera merampas ponselnya karena tak ingin memperburuk keadaan. Tak terima ibunya dihina Juri, Yuna langsung menggigit bibir Juri dan berlalu sambil mengumpat. 엄마 남편이 우리 엄마랑 바람났어요. 근데 우리 엄마 지금 임신했거든요? 미친. Di tempat les, Juri terus kepikiran tentang masalah perselingkuhan ayahnya. Sampai di rumah, ia melihat ayahnya sedang duduk santai. Ayahnya belum tahu jika Juri sudah mengetahui perselingkuhannya. Juri juga bersikap biasa saja agar sang ayah tak curiga. Tak lama berselang, Yongju, ibu Juri pulang dari gereja. Tak ada romansa yang terlihat di antara kedua orang tua Juri. Mereka bahkan tidur pisah ranjang sejak 2 tahun lalu. Ibu Juri hanya bisa bersabar menghadapi sikap suaminya itu. Di tempat lain, Yuna sampai di rumahnya. Ia mendapati ibunya sedang melakukan stretching. Yuna menyuruh ibunya untuk menggugurkan kandungannya, tapi sang ibu menolak. Ia bahkan tak peduli dengan omongan tetangga. Tak terima dinasehati anak sendiri, Mihi pergi meninggalkan Yuna sendirian di ruang tamu. Kebetulan HP-nya tertinggal. Yuna pun diam-diam mengirim pesan pada ayah Juri lewat ponsel ibunya. 나도 엄마 말 들을 테니까 엄마도 내 말 들어. 걔 지워. 근데 어떻게 남들보다 나를 더 이해를 못해줘? Esok paginya, Daewon atau ayah Juri terkejut membaca pesan dari ibu Yuna. Ia jadi gugup bahkan sampai menghindari istri dan putrinya. Biasanya, Juri berangkat sekolah bersama ayahnya, tapi kali ini tidak. Juri terenyuh saat ibunya yang tanpa alas kaki mengantar bekal untuknya. Ia paham perasaan ibunya yang tertekan selama ini. Harus pura-pura tidak tahu jika suaminya berselingkuh. Selepas kepergian anak dan suaminya, Yongju mencari alamat restoran Mihi lewat paper bag yang sering dibawa suaminya. Sementara di sekolah, Juri langsung menyerang Yuna karena ibu Yuna telah membuat ibunya menderita. Lain halnya dengan Daewon. Ia terus kepikiran pesan dari Mihi tadi pagi. Ia mulai sensitif saat karyawannya tersenyum mengajaknya makan malam di restoran Mihi. Ia seolah-olah tersindir. Yongju sampai di restoran Mihi. Ia memperhatikan kondisi di dalam restoran tersebut. Tak lama kemudian, Mihi datang melayaninya. Ia belum tahu jika Yongju adalah istri sah dari Daewon. Selesai memesan, Yongju tidak tenang saat melihat Mihi menelpon seseorang di luar restoran. Ia yakin itu adalah Daewon suaminya. Yongju terbakar api cemburu, tapi ia tak bisa melakukan apapun. Yongju bergegas pergi dari restoran, tapi Mihi mendekatinya dan mengira Yongju sedang ada masalah. Sikap Mihi yang sok mengerti perasaan perempuan itu membuat Yongju muak. Ia mendorong Mihi hingga jatuh tersungkur. Juri dan Yuna berakhir di ruang UKS dengan wajah penuh luka. Juri masih menyalahkan Yuna sebagai penyebab keretakan keluarganya. Tak lama kemudian, guru BK datang. Jelas sekali ia memandang Yuna sebelah mata dan menyalahkannya atas semua kekacauan di sekolah hari ini. Setelah Yuna pergi, Juri bicara ketus pada guru BK kalau dirinya lah yang memancing pertengkaran. Yuna
Yuna kembali masuk ke ruang UKS setelah menerima telepon dari rumah sakit. Ia mengajak Juri ikut bersamanya ke rumah sakit karena ibu Juri juga berada di sana. Si guru BK makin tidak paham dengan situasi sebenarnya. Rupanya bayi Mihi lahir prematur. Bayinya berada di dalam inkubator dan harus selalu diawasi. Yuna dan Juri juga sudah sampai di rumah sakit. Meski ibu Juri tahu kalau Yuna adalah anak dari Mihi, ia tetap bersikap baik dan menyuruh Juri untuk mentraktir Yuna makan malam. Walau Yongju berbesar hati mengantar Mihi ke rumah sakit, rupanya ia belum sepenuhnya rela. Yongju menghapus noda pendarahan Mihi di kursi mobilnya dengan penuh amarah. Suster membawa Juri dan Yuna ke ruangan tempat adik mereka berada. Mereka takjub melihat bayi mungil sebesar telapak tangan itu berjuang dengan berbagai alat medis terpasang di tubuhnya. 너 동생 있어? 필요도 없어. 나도. Daewon kabur saat Juri mengetahui keberadaannya di rumah sakit. Yuna ikut membantu Juri mengejar Daewon. Namun pada akhirnya hanya Yuna yang dapat menyusul Daewon. Ia terus memanggil ayah pada Daewon saking kesalnya. Padahal Daewon sama sekali tak mengenali Yuna. Dalam perjalanan pulang bersama ibunya, Juri menangis karena ayahnya lebih memilih kabur daripada menjelaskan semuanya. Ibu Juri sudah tak bisa berkata-kata lagi tentang suaminya. Yuna membawa Daewon ke kamar rawat inap ibunya. Sampai di sana, rupanya Mihi sudah tidur hingga Daewon memutuskan pulang kembali. Setelah kepergian Daewon, Yuna duduk membelakangi ibunya. Ia tahu ibunya tidak tidur dan menyesalkan perbuatan buruk ibunya selama ini. Daewon sadar akan kesalahannya. Ia takut kembali ke rumah dan menunggu di basement parkiran. Saat itu, ia tak sengaja melihat Yongju pergi keluar menggunakan mobil miliknya. 꼴 좋다. Ketika Yuna ingin membayar tagihan rumah sakit, rupanya ibu Juri telah membayar semuanya. Yuna tidak ingin berhutang budi. Ia pergi ke ATM untuk mentransfer kembali uang ibu Juri. Sayangnya, saldo di rekeningnya tidak cukup. Ia terduduk lesu di ruang tunggu rumah sakit. Menghubungi ayahnya adalah pilihan terakhir. Esok paginya, Yuna pergi menemui ayahnya di luar kota. Ayah Yuna tidak pantas dipanggil ayah. Baru saja bertemu anaknya setelah sekian tahun berpisah, ia malah ingin meminjam kartu identitas Yuna untuk berhutang supaya bisa berjudi lagi. Yuna seharusnya tidak berharap apapun dari laki-laki ini. 우리 일단 보지 말자. 누나 미안해. Hari berikutnya, Juri merasa kehilangan karena Yuna tak kunjung datang ke sekolah. Sampai saat ini, ayahnya juga tak bisa dihubungi. Malamnya, Daewon pulang ke rumah. Melihat Yongju sampai memotong rambut, ia pun langsung memohon maaf. Ia berjanji akan berubah demi Yongju dan Juri. Tapi tak ada lagi maaf di hati Yongju. Ia melarang Daewon masuk ke kamar mereka karena di sanalah Yongju telah menyimpan semua aset berharga keluarga untuk dijual. Namun, sampai di kamar, Yongju lupa bahwa semua aset terdaftar atas nama Daewon. Ia harus mendapat persetujuan Daewon sebelum menjual semuanya. 뭐하니? 내가 미안하다. 기만한 거야. Juri pergi membesuk Mihi di rumah sakit. Kedatangannya menjadi gosip bagi pasien lain. Juri hanya berani mengintip di balik tirai. Tapi Mihi terbangun menyadari kehadiran Juri. Demi membayar hutangnya pada ibu Juri, Yuna meminjam uang pada pemilik swalayan tempatnya bekerja. Yuna lalu datang ke rumah Juri dan meminta security menyerahkan uang tersebut pada ibu Juri. Tapi kebetulan ibu Juri lewat. Di dalam rumah, Yuna langsung mengganti biaya rumah sakit ibunya. Yongju terdiam saat Yuna memberitahu bahwa Juri telah tahu semuanya sejak lama. Ia mencoba menasihati Yuna untuk tegar menghadapi masalah ini. Tapi dengan ketus, Yuna berkata bahwa lebih baik Yongju memikirkan nasib Juri daripada dirinya. 아줌마, 주리 걱정이나 하세요. 너 잘못한 거 하나도 없으니까. 괜찮아, 그냥 가. Pulang dari rumah ibu Juri, Yuna langsung pergi mengurus akte kelahiran adiknya. Ia kaget melihat ibunya yang sedang mengobrol dengan Juri. Yuna menyerahkan berkas pengurusan akte kelahiran dan menyuruh ibunya untuk mengurusnya karena ia masih belum cukup umur. Tapi Mihi malah berbaring seolah masa bodoh dengan bayinya. Bahkan sampai saat ini, ia belum melihat bayinya di inkubator. Yuna sangat marah dengan tingkah ibunya ini. 내 핑계 대고 땡땡이 치지 말고 알겠어? 조용히 좀 하세요, 좀.
왜 아줌마가 화를 내요? 뭘 잘했다고? Juri dan Yuna pergi melihat adik mereka ke ruangan inkubator. Melihat bayi mungil itu yang terus tumbuh, mulai terbersit rasa sayang Juri dan Yuna pada adik tiri mereka itu. Daewon pergi ke penginapan temannya di pantai barat. Apesnya, penginapan itu sudah lama tutup. Daewon jadi bingung harus pergi kemana lagi. Ia pun duduk sendirian di tepi laut. Tiba-tiba seorang wanita parubaya datang memalak Daewon. Setelah mendapat uang, ia langsung mengajak anggotanya yang dari tadi mengerubungi mobil Daewon untuk pergi. Malam harinya, Yuna dan Juri duduk berdua di halte bus. Yuna berkata bahwa dia akan berhenti sekolah dan mencari pekerjaan demi bisa membesarkan adik tirinya. Juri menyarankan Yuna untuk membiarkan adiknya diadopsi orang lain, tapi Yuna kekeh dengan keputusannya. Juri kesal sendiri. Dia meminta Yuna agar tidak bertemu dengannya lagi. 내가 걔 누나야. 근데 왜 입양을 보내? 엄마 아빠 없어도 내가 있잖아. 우리 이제 또 보지 말자. Yongju adalah penganut Nasrani yang taat. Ia pergi ke gereja untuk minta pengampunan karena telah mendorong Mihi hingga ia melahirkan prematur. Namun Yongju juga berdoa, semoga bayi Mihi jatuh sakit sebagai hukuman atas perzinahannya dengan suaminya. Sepertinya doa Yongju dikabulkan Tuhan. Di saat salju pertama turun, dokter memberitahu kalau anak Mihi telah tiada karena mengalami kerusakan jantung akibat lahir prematur. Mihi tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia terpukul atas nasib buruk yang terus menimpanya. Begitupun dengan Daewon. Ia juga diberitahu pihak rumah sakit atas kematian anaknya itu. Sementara itu, Yuna masih belum tahu tentang kematian adiknya. Ia sangat antusias menyiapkan semua kebutuhan adik tirinya itu. Di malam yang dingin itu, Mihi harus kembali kecewa karena Daewon ingin menjauh darinya. Selesai menelpon Mihi, Daewon menghentikan mobilnya saat melihat seseorang di tengah jalan. Daewon bermaksud membantunya, tapi tiba-tiba saja orang itu bangun dan tertawa. Ternyata ia dijebak oleh sekelompok orang dari dermaga sebelumnya. Esok harinya, Juri kembali menemui Yuna di rumah sakit meskipun sebelumnya ia meminta agar mereka tidak bertemu lagi. Hari ini, Yuna akan memasangkan kaos kaki pertamanya pada sang adik. Juri menunjukkan foto kebersamaan Daewon dan Mihi pada Yuna. Bagi Juri dan Yuna, foto ini mungkin sebagai bukti perzinahan. Tapi bagi adik mereka, ini adalah bukti bahwa dia lahir karena cinta. Juri dan Yuna kemudian berpisah karena Yuna akan masuk ke ruangan bayi. Sementara Juri memutuskan pulang. Saat menunggu di lift, Juri melihat seorang pria tua sedang memegang banyak dokumen di tangannya. Sebelum pintu lift tertutup, Juri melihat dua orang perawat berjalan tergesa sambil menyebut adik bayinya. Rupanya, Yuna membuat kegaduhan karena ia tidak percaya jika adiknya telah tiada. Ia ngotot ingin masuk melihat keadaan adiknya. Juri tidak jadi pulang, ia ikut datang ke ruangan bayi. Juri menyuruh Yuna melihat inkubator adiknya yang telah kosong. Juri juga tidak percaya kalau adik tirinya telah meninggal. Ia menuduh suster telah membiarkan adiknya diadopsi. Mendengar hal ini, Yuna langsung keluar ruangan. Pikiran Juri langsung mengarah pada pria tua yang ditemuinya di lift. Ia yakin jika pria tua tadi memegang dokumen adopsi adik bayinya. Juri menemukan bapak itu di basement parkir. Tak lama kemudian, Yuna datang dan diberitahu jika bapak itu yang mengadopsi adiknya. Yuna langsung mengetuk pintu mobil dan memohon agar adiknya tidak diadopsi. Bapak tersebut menghentikan mobilnya karena tidak mengerti maksud Yuna. Juri langsung bergerak membuka bagasi mobil. Ia kaget saat melihat banyak rangkaian bunga dan kotak-kotak yang akan dibawa ke rumah kremasi. Singkat cerita, Juri dan Yuna ikut pergi bersama bapak itu. Yuna tidak ingin melihat dokumen nama bayi yang telah meninggal dunia karena ia yakin adiknya masih hidup. Yuna tidak sanggup lagi. Ia minta diturunkan di tepi jalan. Setelah Yuna pergi, Juri minta pada bapak petugas kremasi ini untuk menyerahkan jenazah adiknya. Di hari yang sama, Yongju datang membesuk Mihi. Ia ingin berdamai dengan Mihi. Ia tahu kalau anak Mihi telah meninggal dunia. Yongju tidak ingin terus membenci Mihi dan Daewon. Ia ingin hidup dengan tenang dan menjadi manusia yang baik lagi. 가정이 있는 사람인 줄. 그래야 내가 숨도 좀 제대로 쉬고
Juri sampai ke rumah dan mendapati ayahnya telah berdiri di jendela. Juri sama sekali tidak peduli dengan kondisi ayahnya yang penuh luka. Ia berkata bahwa dia tidak ingin menjadi putri ayahnya lagi dan pergi meninggalkan rumah. Tak lama setelah kepergian Juri, Yongju sampai ke halaman apartemennya dan melihat security sedang berdebat dengan supir taksi tentang ongkos taksinya. Saat Daewon akan pergi, ia berpapasan dengan Yongju. Yongju telah membayar ongkos taksi dan seluruh biaya perawatan Mi-hee. Meskipun hati Yongju sangat terluka, ia tetap khawatir melihat tubuh Daewon penuh luka. Ia langsung mengantar Daewon untuk pergi ke rumah sakit. Yuna ingin kabur dari rumahnya. Ia mengacak-ngacak kamar ibunya untuk mencari uang yang akan ia bawa. Di meja hias tak sengaja ia temukan buku catatan kehamilan ibunya. Di dalam buku tersebut terdapat foto hasil USG adik Yuna yang diberi nama Labu. Yuna jadi paham kalau sebenarnya ibunya sangat menyayangi adik bayinya. Yuna keluar rumah dan mendapati ibunya sudah berada di restorannya. Kini Yuna jadi kasihan pada ibunya. Ia kini mengerti alasan sang ibu tidak mau menemui adik bayinya. Ibunya tidak sanggup melihat kondisi anaknya yang lahir dalam keadaan prematur. Ia pasti tidak bisa ikhlas jika sewaktu-waktu anaknya harus pergi untuk selamanya. Kini Mi-hee hanya bisa menangisi semuanya. 내가 엄마를 좀 좋아하게 해줄 순 없었어? Esok harinya, Yuna kembali ke sekolah. Juri datang ke kelas Yuna, tapi Yuna pura-pura tidak mengenalnya. Tanpa banyak bicara, Juri mengeluarkan kotak berisi jenazah adik mereka. Juri ingin membukanya, tapi Yuna menahannya karena ia belum sanggup menerima kenyataan ini. Yuna dan Juri lalu bolos sekolah sambil membawa kotak jenazah adik mereka. Bahkan kedua gadis ini tidak memperdulikan hari ujian dan guru BK. Mereka berdua pergi ke rumah kremasi untuk mengkremasi adik mereka. Selesai dari rumah kremasi, Juri mengajak Yuna ke taman bermain yang sudah tutup. Ia mengajak Yuna selfie bersama di depan sebuah wahana biang lala. Rupanya, tempat ini adalah tempat Mi-hee dan Daewon berfoto. Mereka bersukacita seolah wahana yang mereka naiki masih berfungsi. Di akhir cerita, mereka bersantai di atas wahana kapal ayun. Mereka melihat abu kremasi sang adik yang sangat sedikit. Yuna berencana ingin menguburkannya. Tapi Juri yakin kalau adiknya pasti akan kesepian karena tidak ada yang akan mengunjunginya. Juri pun mengeluarkan 2 kotak susu dari tasnya. Ia memberikan salah satunya pada Yuna. Agar adiknya dapat selalu dikenang, mereka menuangkan setengah abu kremasi sang adik ke dalam kotak susu. Setelah itu, mereka sama-sama meminum susu abu kremasi tersebut dan tertawa bahagia, sebab dengan begitu, sang adik akan selalu bahagia bersama mereka. Yap, dengan begitu, cerita pun tamat. Film Another Child adalah film Korea Selatan yang rilis tahun 2019. Film ini merupakan karya Kim Yoon-suk, aktor kenamaan Korea Selatan yang menyutradarai dan memainkan peran utama dalam film ini. Selain Kim Yoon-suk, film ini juga dibintangi oleh Yeom Jung-ah, Kim So-jin, Kim Hye-jun, dan Park Se-jin. Film ini masuk dalam nominasi Blue Dragon Film Awards tahun 2019, dan Kim Hye-jun memenangkan kategori aktris pendatang baru terbaik pada ajang penghargaan yang sama. Film bergenre drama ini mengajarkan kita bahwa perselingkuhan tidak akan pernah berakhir baik. Pada akhirnya yang paling menderita bukanlah orang yang dikhianati, tapi orang yang mengkhianati. Tuhan tidak tidur, ia punya caranya sendiri untuk membalas pengkhianatan seseorang pada orang lain. Bagi yang sudah menikah, ingat ya, perselingkuhan akan merugikan dirimu sendiri. Kamu akan kehilangan semuanya dan karma itu akan kembali padamu. Dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Another Child 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.